mari kita awali kegiatan pagi ini dengan kita awal berkat Tuhan dan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam Bapa, Putra dan Anak, selamat pagi. Puji dan syukur atas rahmat kehidupan baru, atas rahmat pagi ini yang begitu indah yang boleh kami alami. Rahmat senantiasa mengalir dalam kehidupan kami tiada henti. Demikian juga Engkau siapkan pagi ini untuk kami bisa memperbaiki segala perbuatan kami yang kemarin sungguh tidak berkenan kepadamu. Kami juga mohon kiranya Engkau curahkan kekuatan, ketabahan, juga semangat juang yang tinggi bagi saudara-saudara kami saat ini ditimpa bencana alam. Kiranya mereka senantiasa berpengharapan kepadamu. Juga pagi hari ini kami berdoa khusus untuk rombongan Bapak Susilo Gunawan. Kiranya Engkau juga berkati beliau agar dalam segala kegiatan beliau juga pengajaran beliau senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus. Berikanlah juga kesehatan, kebahagiaan padamu. Dan akhirnya kami serahkan segala hidup dan karya kami ini dalam tangan Yang Terkasih Tuhan Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu dalam hati kami, supaya karena kasih Sarah dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dia Tuhan dan pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akan rombong. Selamat pagi, selamat jumpa lagi. Kita meneruskan lagi tugas gereja. Gereja adalah kita semua. Itu konsep dari Konsili Vatikan kedua. Gereja adalah umat Allah dan kita semua adalah umat Allah. Maka tugas mewartakan kabar gembira, mewartakan Injil, mewartakan Yesus sendiri adalah tugas kita semua. Tugas semua umat manusia. Kadang-kadang kita melihat bahwa ada umat yang bukan Katolik, bukan Kristen pun juga mewartakan tentang kebaikan Tuhan, tentang nilai-nilai luhur dari Allah sendiri. Maka buktinya bahwa kita semua sebagai teman, sebagai sahabat, baik di masyarakat maupun di tempat-tempat kerja kita saling menghormati, kita saling berjuang untuk memperjuangkan atau menampilkan nilai-nilai luhur, misalnya soal kejujuran, soal kerja keras, soal macam-macam. Itu adalah sebuah nilai-nilai surgawi yang senantiasa menjadi pengajaran bagi semua manusia. Namun kadang-kadang kita menemui meskipun
kita sama-sama umat Kristiani, meskipun sama-sama umat Katolik, tapi kadang-kadang ada perbedaan-perbedaan dalam pengajaran. Mungkin di dalam menafsirkan teks-teks kitab suci. Misalnya saja di dalam, pernah saya mengalami ada orang yang memberitahukan di Bekasi itu ada seorang katekis guru agama katanya lagi belajar di Sekinah. Itu menafsirkan tentang ibu dan saudara-saudara Yesus itu berbeda dengan ajaran Katolik. Orang itu mengatakan Yesus itu punya saudara 7 bersaudara, 5 laki-laki, 2 perempuan. Itu diambil dari Injil Matius bab 13. Di sana dikatakan ibu dan saudara-saudara Yesus. Akhir dari bab 13. Itu di sana dikatakan seperti itu. Sehingga teks yang sama seringkali ditafsirkan secara berbeda. Misalnya kita lihat itu tentang ibu dan saudara-saudara Yesus. Matius 13. Ayat 53. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan itu, maka takjublah mereka, dari mana diperoleh hikmah semuanya itu dan kuasa mengadakan mukjizat. Bukankah ia ini anak tukang kayu, bukankah ibunya bernama Maria, dan saudara-saudaranya 1 Yakobus, 2 Yusuf, 3 Simon, dan Yudas, 4 laki-laki. Bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Nah, kata saudara-saudaranya perempuan itu ditafsirkan 2 orang. Jadi bersama dengan Yesus 7 orang. Teks yang sama seringkali dicerna atau diartikan berbeda satu dengan yang lain. Juga tentang Bunda Maria, misalnya saja Bunda Maria tidak pernah disebutkan dalam gereja-gereja tertentu. Kita semua mempunyai sangat banyak devosi kepada Bunda Maria. Tentang Ekaristi, roti hidup yang turun dari surga. Terus tentang perjamuan malam terakhir, Matius 26 ayat 26, jadi gampang diingat. Matius 26 ayat 26. Itu tentang perjamuan terakhir, penetapan perjamuan. Di sana kata-kata institusi yang kita ucapkan dalam konsekrasi, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dan yang kedua, inilah darahku. Itu betul-betul diimani dalam gereja Katolik sebagai hadirnya Yesus sendiri dengan kepribadian yang utuh, dengan tubuh dan darahnya. Makan dan minumlah. Itu di dalam gereja Katolik dikatakan sebagai Ekaristi. Bukan hanya lambang kehadiran Tuhan, tetapi di situ dipercaya tubuh dan darah Yesus hadir secara nyata. Dan di dalam gereja ada beberapa peristiwa kejadian tentang mukjizat Ekaristi. Misalnya yang sangat terkenal itu di Lanciano di Roma. Itu sekitar 300 km dari Roma. Itu di kota kecil. Naik kereta harus ganti ke jurusan kereta yang lokal, tidak bisa kereta yang jarak jauh. Disitulah ada sebuah gereja atau kapel sebetulnya, kapel kecil yang fotonya itu tersebar di mana-mana. Kalau kita melihat di Google itu selalu ada, kota Lanciano. Peristiwa itu terjadi seperti apa? Itu abad ke-7. Ketika seorang imam merayakan Ekaristi dan saat konsekrasi itu dirayakan, inilah tubuhku, inilah darahku, rupa-rupanya imam itu menyaksikan betulkah ini tubuh dan darah Kristus. Dia tidak percaya.
Tapi akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah mukjizat. Sampai sekarang tubuh dan darah Kristus itu masih disimpan dari abad ke-7, ke-8 sampai sekarang ini. Karena pada saat itulah roti berubah menjadi tubuh manusia dan anggur menjadi darah Kristus. Dan itu semua peristiwa itu diselidiki luar biasa dengan alat-alat yang sangat modern, yang terakhir kalau tidak salah tahun 1970-an, itu diselidiki secara mikroskopis dan juga ilmu kedokteran. Di sana ada jaringan-jaringan jantung, dan darahnya itu setiap perayaan tubuh dan darah Kristus sesudah Paskah itu mencair dari 5 gumpalan yang ada di situ. Jadi ada di gambarnya itu di atas seperti monstran, itu di atas hosti, di bawahnya adalah darah Kristus piala. Sehingga bisa kita lihat di dalam tabernakel, di atas tabernakel itu foto dari peristiwa itu. Dan masih ada beberapa peristiwa lain yang terjadi di seluruh dunia. Saya punya bukunya, itu ada beberapa peristiwa. Namun tidak semua peristiwa yang dikatakan mukjizat itu diakui oleh gereja. Itu salah satunya. Lalu ada penampakan-penampakan di mana-mana, ada penampakan Bunda Maria, ada penampakan siapa lagi, Maria siapa. Lalu di dalam menafsirkan kitab suci, misalnya saja juga soal patung. Patung itu kan di dalam gereja kita banyak sekali patung ya. Entah itu patung Bunda Maria, Santo Yusuf, Tuhan Yesus, para kudus. Bahkan di atas Vatikan itu ada 144 patung yang ada di atas gereja atau Basilika Vatikan, waktu itu kita sudah bahas. Ya. Tetapi kenapa ada orang yang mengatakan kalau kita mempunyai patung, kita menyembah berhala? Nah, itulah yang sering terjadi. Karena di dalam kitab Keluaran, bab 20 dan juga kitab Ulangan, itu dilarang membuat patung. Tetapi di dalam gereja Katolik, itu melihat sebuah teks kitab suci itu tidak langsung dimakan mentah-mentah. Kita mau melihat bahwa kitab suci bukanlah sebuah buku sejarah atau laporan atau tulisan yang jatuh begitu saja dari surga, tetapi itu adalah sebuah buku iman. Bagaimana umat Kristiani pada zaman itu mengimani Allah yang hadir di dalam kehidupan kita manusia, dengan latar belakang sejarah, latar belakang budaya, bagaimana kemajuan teknologi, kemajuan juga pengetahuan, yang saat itu belum maju seperti sekarang, itu semua mempengaruhi tulisan kitab suci. Misalnya saja, ketika bumi itu ditemukan bulat oleh Galileo Galilei, gereja kadang-kadang waktu itu goncang juga. Karena apa? Tidak sesuai dengan kitab suci. Karena kitab suci ada tulisan misalnya saja, pergilah sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu di mana? Pada zaman itu kan orang baru merasakan dalam radius tertentu, pengetahuannya belum sampai ke dunia yang lain atau dalam bumi itu sebagai bulat, tidak pernah sampai ke situ. Baru ketika ditemukan ternyata bumi itu bulat. Sehingga tafsir kitab suci menjadi berubah. Karena digambarkan dalam kitab suci, dalam perjanjian lama, itu bahkan Paulus juga masih menggambarkan seperti itu. Bumi itu datar. Di atas itu adalah langit, adalah tumpuan kakinya.
bumi ya, tahtanya, bumi adalah tumpuan kakinya. Itu kan ada di dalam kitab suci. Nah, setelah kemajuan zaman, kemajuan teknologi, maka tafsiran jadi berubah. Dengan patung itu ada dalam kitab Keluaran, sehingga ketika orang hanya mengambil itu dengan mentah-mentah tanpa sebuah analisis yang historis dan kritis, itu kemudian diterapkan sampai zaman sekarang. Orang tidak boleh membuat patung. Lalu ada orang yang melihat patung kita, patung Bunda Maria, patung Yesus, ada yang mengatakan itu harus dibuang, ada berhalanya. Nah, cara memandang salah satu contoh patung tadi adalah secara historis kritis. Apa yang terjadi ketika Musa itu melarang membuat patung? Itulah yang harus kita analisis. Ternyata latar belakangnya tidak sama dengan yang sekarang ini atau dalam kerangka gereja Katolik. Kalau orang-orang pada zaman dahulu, Musa melarang karena apa? Karena mereka menggantikan Allah yang disembah, Allah yang membawa mereka dari Mesir ke Tanah Suci, Allah yang telah memberikan makan di padang gurun dan minum, itu diganti oleh patung lembu emas. Ya. Lembu itu adalah simbol dari apa? Dewa Baal. Orang-orang yang percaya kepada Dewa Baal itu adalah orang-orang yang mempunyai simbol lembu sebagai Dewa Baal. Jadi Dewa Baal, kalau kita pernah juga mengingat Nabi Elia ketika di Gunung Karmel, itu memasang 2 lembu di mesbah, 2 mesbah. Lalu ada orang-orang, dikatakan orang-orang pemuka-pemuka Dewa Baal, itu disuruh minta kepada dewanya untuk membakar, minta api dari surga. Ternyata mereka tidak bisa membakar. Nah itulah, jadi simbol dari agama Dewa Baal adalah lembu. Ketika si Raja Salomo itu menjadi raja dan ingin merangkul banyak orang atau agama-agama setempat supaya kekuasaannya memang sungguh diterima oleh bangsa-bangsa lain, kadang-kadang ditempatkanlah patung-patung Dewa Baal lembu itu di tempat-tempat ibadat. Karena dengan melihat lembu, itu ada 2 hal yang bisa menjadi satu dalam simbol lembu itu. Yang pertama, lembu itu adalah kendaraannya Yahweh, kendaraannya Tuhan. Sehingga ketika melihat orang-orang umat Allah melihat lembu, itu melihat Allah sendiri yang naik lembu itu sebagai kendaraannya. Kalau dibandingkan dengan pewayangan, itu juga ada ternyata di dalam pewayangan. Ya, raja di Kahyangan, Bathara Guru Dewa, dewa pimpinan dewa itu mempunyai kendaraan namanya lembu Andini. Tidak tahu apakah ada kesamaannya atau tidak, tetapi itu yang terjadi. Apa asal-usulnya sama kita nggak tahu. Sekaligus lembu itu menjadi dewanya orang yang percaya kepada Baal. Sehingga sekali melihat lembu, itu 2 hal yang bisa dipercaya, dilihat. Di satu pihak orang Dewa Baal bisa menerima, di lain pihak umat Allah zaman Perjanjian Lama bisa menerima karena lembu adalah kendaraannya Yahweh. Nah, masih banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi. Kalau tadi soal patung itu
konteksnya berbeda dengan konteks patung kita orang Kristiani. Kalau lembu itu menggantikan Allah, tetapi kalau patung kita justru memperkuat iman kita, imajinasi kita tentang yang kita sembah. Kita punya patung Yesus karena apa? Karena Yesus adalah Tuhan kita, sama dengan yang digambarkan oleh patung itu. Seringkali orang mengatakan apa? Seperti kalau kita mencintai seseorang, kita selalu menyimpan fotonya di saku kita atau di dompet kita. Nah, kita tidak menyembah, mencintai fotonya, tetapi kita mencintai orang yang digambarkan dalam foto itu. Sehingga saat kita merasa rindu, kita bisa memandang foto dan melepas rindu. Nah, dengan perbedaan-perbedaan yang semacam itulah kita dalam gereja Katolik, dalam pengajaran, kita mempunyai patokan, mempunyai pengajaran yang sama. Di sana ada kuasa atau wewenang dalam mengajar kebenaran iman. Itulah yang disebut magisterium. Ya. Jadi salah satu dari sumber iman kita, yakni 1 kitab suci, 2 tradisi gereja, dan 3 magisterium. Magisterium berasal dari kata magister, itu guru. Guru yang mengajar. Maka magisterium adalah kuasa pimpinan gereja yang mengajarkan tentang kebenaran iman yang diyakini oleh gereja. Siapa pimpinan itu? Pasti Sri Paus sebagai pimpinan yang tertinggi dengan stafnya, dengan para ahli teologinya. Mereka mempunyai magisterium, mempunyai wewenang, kuasa untuk mengajar kebenaran iman. Maka saat kita sebagai umat Allah, dalam Lumen Gentium juga dikatakan, dokumen Konsili Vatikan kedua, dikatakan bab 12. Umat Allah hanya dapat menjalankan tugas kenabiannya dalam kepatuhan kepada pimpinan gereja. Jadi setiap orang kan diutus oleh Allah. Pergilah, kamu diutus. Wartakanlah kepada seluruh umat di dunia, aku akan menyertai kamu senantiasa akhir zaman. Tetapi di dalam pengajaran ini kita mempunyai patokan, kita mempunyai pegangan, kita mempunyai ajaran yang diyakini kebenarannya. Maka apa yang dikatakan di dalam dokumen Konsili Vatikan kedua, apakah ketika Sri Paus dan para uskup serta para ahli teologi itu mengajarkan, ajaran itu tidak pernah salah. Maka dalam Konsili Vatikan kedua ada yang disebut infalibilitas Paus. Paus tidak pernah sesat, itu artinya. Tetapi dalam hal apa? Apakah Paus nggak pernah keliru? Kadang-kadang bisa keliru juga. Tetapi di dalam ajaran iman dan moral, pimpinan gereja itu diyakini tidak pernah keliru. Sifat tidak pernah keliru, tidak pernah sesat itu ada pada para pimpinan gereja bila mereka melaksanakan wewenang tertinggi untuk mengajarkan bersama dengan Paus. Syaratnya apa? Ada 4 syarat. Yang pertama, ajaran itu harus menyangkut iman dan kesusilaan moral. Jadi dalam hal ini Paus dan pimpinan gereja diyakini tidak sesat. Yang kedua, harus bersifat ajaran otentik. Artinya apa? Artinya jelas dikemukakan dengan kewibawaan Kristus. Jadi otentik adalah kewibawaan Tuhan Yesus sendiri.
Lalu yang ketiga, dinyatakan dengan tegas atau definitif tidak bisa diganggu-gugat. Seperti di dalam ajaran dogma itu kan, diyakini kebenarannya dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Lalu yang keempat, disepakati bersama. Ini menyangkut apa? Pernyataan para uskup sebagai dewan dari kepausan. Nah, itulah yang disebut magisterium, yang seringkali menjadi kata yang agak asing, tetapi kita bisa merasakan dengan adanya magisterium, itu kita merasakan adanya kesatuan di dalam seluruh gereja. Misalnya, apa yang dikatakan oleh Sri Paus hari ini, itu kemudian menyebar ke seluruh dunia. Juga tentang kitab suci, misalnya perayaan-perayaan sepanjang tahun, itu kan magisterium. Di sana ada perayaan sesudah Paskah, perayaan Tritunggal Maha Kudus, perayaan tubuh dan darah Kristus, ada perayaan Pentakosta, ada perayaan macam-macam. Itu kan sama seluruh dunia dan ditentukan oleh pimpinan gereja, oleh magisterium. Dan itulah yang menjadi apa yang dikatakan tugas-tugas di dalam pewartaan gereja dan juga menjadi simbol kesatuan dalam seluruh ajaran. Maka meskipun teks kitab sucinya sama, tetapi bisa ditafsirkan macam-macam. Misalnya soal tadi, roti yang hidup yang turun dari surga, Gereja Katolik meyakini bahwa di sana Tuhan Yesus sendiri hadir. Juga di dalam sakramen-sakramen yang lainnya, nanti kita bisa bahas, itu tugas yang kedua, yaitu tugas pengudusan. Inilah yang disebut magisterium. Kita dalam kondisi-kondisi yang tertentu, kita bisa bersyukur. Karena apa? Karena kita punya pegangan. Kita punya pegangan yang diyakini kebenarannya. Sehingga kita tidak menjadi bingung. Kadang-kadang memang ada beberapa hal yang masih belum menjadi jelas. Itulah yang kira-kira bisa direnungkan, dan masih banyak hal yang bisa kita lihat, seperti kisah-kisah tentang Bunda Maria, kisah-kisah tentang gereja, dan lain sebagainya. Semoga pengajaran kita semua yang kita wartakan kepada sesama tidak pernah tersesat, karena kita punya pegangan yang sangat kuat yang diajarkan sebagai sumber iman kita, yaitu magisterium, wewenang pimpinan gereja untuk mengajarkan kebenaran iman dan moral. Semoga bisa menambah pengetahuan kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih, Mo. Terima kasih, Romo. Ada yang mau bertanya atau menanggapi, dipersilahkan. Udah tahu semua nih Mo kayaknya. Selesai. Iya. Yuk Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Mo, yang menentukan magisterium itu tuh tokoh-tokoh gereja itu artinya bapak-bapak gereja yang ada di Vatikan gitu Mo, atau gimana Mo? Iya, jadi Paus pimpinannya, terus para ahli teologi dan para uskup seluruh dunia. Maka ada dalam konsili ya, kadang-kadang misalnya konsili Vatikan kedua itu kan menentukan pengajaran iman, kemudian didokumentasikan, lalu disebarkan kepada seluruh umat. Ya. Kadang-kadang memang dalam perjalanan waktu, ya, seperti tadi, bumi itu baru dinyatakan bulat kan belum lama. Ketika gereja masih mempunyai pandangan, maka gereja istilahnya eklesia
Semper Reformanda. Pernah dengar ya? Nah, Ecclesia Semper Reformanda. Itu artinya gereja selalu memperbaharui diri. Pembaharuan itu selalu dan terakhir sangat kelihatan, mungkin Bapak Ibu ada yang pernah mengalami, bahwa dulu sekitar sebelum Konsili Vatikan kedua, kalau kita berdoa, kalau kita merayakan Ekaristi, itu bahasanya satu, bahasa Latin. Meskipun kita tidak tahu artinya, tetapi tetap saja dilaksanakan, dinyanyikan. Tapi kita hafal. Maka Bapak Ibu yang dulu masih mengalami sebelum Konsili Vatikan kedua, nyanyian Latin itu hafal semua di luar kepala. Ya. Lagu Kyrie, lagu Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, lagu-lagu yang lain itu semua yang bahasa Latin dihafal oleh semua orang, bahkan orang yang biasa-biasa sebagai umat biasa pun nyanyian itu hafal sekali, luar biasa. Tetapi kadang-kadang nggak tahu artinya. Saya masih ingat ketika masih kecil itu ada semacam buku misa, ya, dan buku misa minggu, Injil, itu ada bukunya. Ada dua kolom, yang sebelah kiri bahasa Latin, sebelah kanan terjemahannya. Sehingga waktu saya masih kelas 3 SD, kelas 4 SD itu kadang-kadang meraba-raba. Ini artinya apa ya? Iya. Yang di sebelah kiri bahasa Latin, oh Ecclesia itu gereja. Oh kok Kristus kok, Yesus kok kadang-kadang Yesus, kadang-kadang Yesus, apa artinya itu? Ya. Ternyata bahasa Latin itu tempatnya berbeda, maka tulisannya berbeda. Nah, itulah baca zaman dulu. Jadi semua orang di seluruh dunia itu kalau misa bahasa Latin. Nah, setelah zaman berubah, kemudian tahun 65 kita mulai pakai bahasa setempat. Karena mempunyai sebuah pandangan yang sangat mendalam tentang kehadiran Allah itu juga hadir di dalam setiap budaya manusia. Budaya bangsa dimanapun juga. Dengan budaya sekarang ini kita merasakan kehadiran Allah. Maka dengan budaya dan bahasa setempat kita mengimani kehadiran Tuhan dengan berkat-Nya. Nyanyiannya bahasa apapun sekarang bisa. Lalu perayaan Ekaristi itu kalau dulu itu hanya minggu pagi saja. Tidak pernah ada minggu sore, Sabtu sore itu kan tidak ada. Dulu kalau masih kecil saya ngalami minggu pagi itu misa di gereja, minggu sore datang ke gereja lagi untuk apa? Untuk adorasi, bukan misa. Adorasi, kalau bahasa Jawanya itu astuti. Kalau ibu namanya Astuti itu namanya ibu adorasi. Ya, itu bahasa Jawa zaman dulu. Macam-macam. Nah, itu perubahan yang terjadi karena apa? Tuntutan zaman. Sehingga gereja selalu memperbaharui diri. Itulah yang terjadi dalam hidup. Oke. Tambahan lagi, silakan. Bapak Ibu silakan yang mau bertanya. Termasuk dalam hal ini itu inkulturasi ya Mo ya, misa inkulturasi ya Mo ya. Ya, sebetulnya kita belum sampai pada satu pemahaman inkulturasi dalam arti yang sangat dalam. Kita baru berada di dalam pinggiran-pinggiran saja, misalnya inkulturasi itu nyanyiannya pakai bahasa setempat, terus pakai itu. Tetapi makna inkulturasi yang sebenarnya itu masih harus terus-menerus direformasi, diperbaharui.
sehingga orang menghayati kehadiran Tuhan di dalam hati setiap orang ketika orang menghayati budaya dan bahasa. Misterium. Kalau dalam misa mau ada ketentuan nggak sih kalau misalnya misa inkulturasi itu musik pengiring itu nggak harus benar-benar dimainkan dengan alat musik, bukan yang rekaman gitu. Sebenarnya ada ketentuan begitu nggak sih? Kayaknya kita pernah ya Bu Regina ya misa di paroki waktu itu kalau nggak salah zamannya Romo Jack ya. Nggak mau pakai apa namanya VCD yang diputer gitu nyanyiannya, tapi sebisanya pakai memang alat musik yang ada di gereja, misalnya iringannya dengan organ gitu. Ada ketentuan nggak sih sebenarnya? Ya, ada pandangan gereja yang beraneka ragam ya. Kadang-kadang dalam liturgi pun, dalam misa, itu juga ada ketegangan dalam pandangan-pandangan tertentu. Misalnya saja, waktu itu komisi liturgi yang sangat ketat. Gitu. Kadang-kadang ada orang yang menyebut garis keras liturgi. Kalau ada salib di altar, itu ngadep umat atau ngadep romo? Ngadep romo itu bukan ngadep romonya, tetapi ngadep hosti yang hadir dalam Ekaristi Tuhan Yesus. Nah, ini kan orang bingung ini. Biasanya dari dulu sampai sekarang itu salib itu ngadep umat. Tetapi liturgi sekarang harus ngadep hosti. Lalu bingung kadang-kadang di lingkungan Romo ini ngadep kemana? Bapak Uskup memutuskan apa? Ya. Semua gereja waktu itu pas perayaan apa ya? Para Romo dikasih salib. Salibnya nggak ada tempat untuk berdiri itu. Jadi salib tidur. Sehingga salib itu tidak menghadap umat, tidak menghadap hosti, tapi menghadap ke atas. Ditaruh begitu aja. Ya, waktu itu Bapak Uskup itu ada ribut-ribut soal menghadap sana sini. Sudah, sekarang ditaruh aja di meja sehingga menghadap ke atas. Nah, seringkali ada ketegangan seperti itu di dalam gereja. Nah, tetapi juga ada orang-orang yang tahu liturgi, misalnya Romo Martiatmojo itu juga lebih fleksibel di dalam pandangan. Nah, silahkan saja. Bagi saya itu tidak terlalu, termasuk saya ya, yang agak fleksibel dalam hal semacam itu. Karena kalau salib itu menghadap umat, itu bagi saya sebuah pewartaan. Kita merayakan sekarang ini Tuhan Yesus yang sedang berkorban. Sehingga orang bisa melihat Yesus yang tersalib. Itu kira-kira. Maka silakan saja kadang-kadang kalau misalnya yang ada kelompok tertentu yang garis keras ya kita terima, ada yang agak fleksibel kita terima saja. Jadi tergantung pastor parokinya saat itu ya Romo. Bu Yana, ini kan sebentar lagi kan misa Imlek ya. Termasuk misa Imlek nih. Dulu tuh misa Imlek kan nggak ada ya. Hanya baru-baru terakhir ini tuh ada misa Imlek ya. Oh iya. Iya kan. Nah kalau itu harus pakai musik dari sana, berarti kita harus datengin dari Cina dong. Enggak, bukan begitu Bu. Maksudnya kan bukan musiknya dari Cina, tapi kalau memang ada ada lagu pengiring, musiknya itu dimainkan oleh organis gitu, bukan asli gitu, maksudnya gitu. Jadi bukan rekaman gitu ya? Iya, bukan rekaman, bukan diputar dari kaset atau CD gitu loh Bu. Maksudnya live gitu ya, live ya? Iya betul. Musik pengiringnya ya pakai organis yang mainin gitu, walaupun memang ada lagu pengiringnya. Biasanya kan persembahan ya.
sembahan itu biasa. Misalnya di dalam liturgi itu, misalnya Romo Danto yang ahli liturgi itu kan kalau memberikan seminar itu iringan di gereja itu hanya boleh organ, gitar nggak boleh, apa itu nggak boleh. Lalu bagaimana dengan orang Jawa yang tidak punya organ? Maka gamelan. Saya pernah misa di lereng Gunung Merapi. Itu mereka itu setiap hari Minggu karena jauh dari gereja pusat, mereka mendapatkan giliran misa tiap minggu itu jam 2 siang, bayangkan. Kita bayangkan jam 2 siang itu panas apa enggak? Panas. Adem. Panas itu di sini ya. Ternyata saya pernah misa jam 2 siang di lereng Gunung Merapi. Itu dingin sekali. Waduh. Luar biasa. Dan apa iringannya? Iringannya gamelan. Itu tiap minggu. Dan orang-orang di sana itu tidak pernah latihan. Sudah otomatis. Langsung mereka kayak main gitar kita di sini tiap hari itu udah langsung otomatis. Di sana itu main gamelan Jawa. Itu otomatis mereka nggak latihan lalu di atas itu langsung dundang itu. Karena mereka sudah paham setiap hari dan menjadi ahli. Sehingga kalau hanya organ yang menjadi iringan untuk ibadah, itu bagi saya sangat miskin sekali karena sekarang budaya itu sudah ada banyak di mana-mana. Kita akan akhiri pertemuan hari ini yang kita bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kembali kami aturkan kepadamu ya Bapa atas pengajaran yang boleh kami terima pada hari ini, pada pagi hari ini terutama melalui romo kami, sehingga kami semakin tahu tentang seluk-beluk liturgis gereja yang begitu luas dan begitu dalam. Tapi terutama semuanya itu adalah untuk memuliakan nama-Mu saja. Sebentar kami akan kembali beraktivitas dalam lingkungan kami, dalam keluarga. Kiranya Engkau juga berkati kami, dimanapun kami berada, dimanapun kami beraktivitas. Semoga rahmat kesehatan, juga kemudahan dan kelancaran kami terima daripada-Mu. Juga Bunda Maria, dampingi kami anak-Mu yang lemah dan rapuh ini, agar kami senantiasa menahan Engkau dalam perkataan dan perbuatan kami. Semua doa ini kami panjatkan melalui Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mohon berkat Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Dan kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, Terima kasih Romo. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa.